Halo, rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada video pertemuan keempat, temanya adalah sistem informasi pemasaran. Dalam lingkup ilmu manajemen secara umum, informasi menjadi bagian penting sumber daya perusahaan atau organisasi yang digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena elemen informasi digunakan sebagai manajemen tools atau alat manajemen yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Era teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan bagi setiap individu, kelompok, maupun organisasi untuk mengakses semua informasi yang dibutuhkan. Jumlah informasi yang tersedia ternyata belum dimanfaatkan secara optimal karena informasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola informasi sehingga dapat dikumpulkan, dianalisis, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara cepat, tepat, dan berkualitas dalam kegiatan perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya informasi untuk manajemen pemasaran. Program pemasaran yang baik dimulai dengan pemahaman yang mendalam akan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam rangka menghasilkan nilai yang unggul dan memuaskan konsumen. Perusahaan membutuhkan informasi setiap saat dan informasi yang banyak mengenai konsumen, pesaing, penjual perantara, pemasok, dan pelaku lain dalam pasar. Perusahaan yang berhasil menjalankan manajemen pemasarannya adalah perusahaan yang berhasil menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran dan customer insight untuk menyesuaikan penawarannya dengan lebih baik dengan pasar sasaran. Kemampuan perusahaan yang mampu mendapatkan pemahaman yang benar tentang pelanggan, pasar berupa informasi pemasaran telah menjadi dasar bagi terwujudnya keberhasilan perusahaan. Buat keputusan pemasaran di dunia yang cepat berubah adalah seni dan ilmu. Konsep pemasaran secara holistik menyadari dan mengakui bahwa lingkungan pemasaran terus berubah, menghadirkan peluang baru dan ancaman. Dari pemasar perlu memahami pentingnya pemantauan, peramalan, dan adaptasi yang berkelanjutan.
untuk memenangkan persaingan. Berdasarkan hal tersebut, pemasar memandang informasi bukan sekedar input dalam pengambilan keputusan, akan tetapi sebagai aset strategis dan alat perusahaan yang penting. Dalam pemasaran saat ini, informasi yang dimiliki perusahaan dapat menjadi keunggulan bersaing. Mengapa demikian? Pesaing bisa saja meniru peralatan, produk, dan prosedur, akan tetapi mereka tidak dapat meniru informasi perusahaan. Sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini membantu perusahaan sekarang mendapatkan, menemukan, dan menghasilkan informasi pemasaran dalam jumlah besar. Dunia pemasaran dipenuhi oleh berbagai macam jenis informasi yang berasal dari sumber yang tidak terhitung jumlahnya. Saat ini, konsumen sendiri secara sukarela menjadi bagian dari sumber informasi penting bagi perusahaan dengan memberikan banyak informasi pemasaran melalui smartphone, PC, dan tablet mereka via online, penjelajahan, dan blogging. Informasi pemasaran melalui smartphone, ya, menjelajah dan blogging, aplikasi dan interaksi media sosial, SMS dan video, dan data geolokasi. Kondisi ini menjadikan sebagian besar manajer pemasaran dipenuhi dengan data dan sharing atau sering kewalahan karenanya. Oleh karena itu, saat ini konsep big data menjadi solusi untuk mengatasi melimpahnya informasi dan data tentang lingkungan pemasaran. Istilah big data mengacu pada kumpulan data besar dan kompleks yang dihasilkan oleh perangkat canggih saat ini yang berkaitan dengan informasi, pengumpulan, penyampaian, dan analisis teknologi. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kotler dan Armstrong 2017 halaman 126. Peluang dan tantangan besar harus dihadapi oleh pemasar akan keberadaan big data. Perusahaan harus secara efektif memanfaatkan data yang melimpah ini untuk memperoleh customer insight yang kaya dan tepat waktu. Akan tetapi, mengakses dan memilah-milah begitu banyak data adalah tugas yang sangat sulit. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti Coca-Cola atau Apple harus memonitor 6 juta percakapan publik yang berisi diskusi konsumen secara online tentang merek
di tweet, blog, posting media sosial, dan sumber lain. Kondisi ini sangat menyulitkan dan akan memakan waktu serta biaya yang tidak kecil. Oleh karena itu, maka pemasar tidak memerlukan informasi lebih lanjut. Mereka membutuhkan informasi yang lebih baik dan perlu memanfaatkan informasi yang sudah dimiliki dengan lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, maka seorang pemasar, yaitu manajer pemasaran, memerlukan suatu sistem informasi yang mampu mengatasi masalah melimpahnya informasi, sehingga informasi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemasaran. Sistem informasi tersebut dapat kita sebut sebagai sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran. Jadi kalau kita baca di bukunya Kotler dan Armstrong, terbitan 2017 halaman 16, dia menyatakan bahwa sistem informasi pemasaran merupakan suatu prosedur tahapan kegiatan yang dilakukan orang atau organisasi dalam mengumpulkan, memilih, menganalisa, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu untuk mengambil keputusan pemasaran. Sistem informasi pemasaran berawal dan berakhir pada manajer pemasaran. Tahapan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran berinteraksi dengan manajer pemasaran mulai tahapan 1, yaitu menilai kebutuhan informasi. Yang kedua, mengembangkan informasi yang dibutuhkan dari data internal perusahaan, aktivitas intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan peneliti informasi. Berikutnya, yang ketiga, analisis, evaluasi menggunakan dan mendistribusikan informasi kepada manajer dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas atau akurat untuk membantu mereka membuat keputusan pemasaran yang baik. Tahapan sistem informasi pemasaran. Menilai kebutuhan informasi atau assessing information need. Sering perusahaan tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena informasi tidak tersedia atau karena keterbatasan sistem itu sendiri. Sistem informasi pemasaran harus di lingkungan pemasaran dalam rangka menyediakan informasi
yang seharusnya bagi para pengambil keputusan dalam rangka membuat keputusan kunci. Sistem informasi pemasaran yang baik akan menyeimbangkan antara informasi yang dimiliki manajer dengan apa yang seharusnya mereka butuhkan dan apa yang layak ditawarkan. Terlalu banyak informasi sama bahayanya dengan informasi yang terlalu sedikit. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kotler dan Geller pada bukunya tahun 2016 halaman 81. Memberikan panduan pertanyaan sebagai pedoman pemasar untuk menilai kebutuhan akan informasi, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan pedoman sistem informasi pemasaran. Yang pertama, keputusan apa yang Anda buat secara rutin? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan pedoman ya. Bisa digunakan oleh seluruh manajer pemasaran di dalam kalau membuat suatu riset ya, riset pemasaran. Yang kedua, informasi apa yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan ini. Selanjutnya yang nomor 3, informasi apa yang Anda dapatkan secara rutin. Kemudian nomor 4, studi khusus apa yang Anda minta secara berkala. Yang kelima, informasi apa yang Anda inginkan yang tidak Anda dapatkan sekarang. Pertanyaan 6, informasi apa yang Anda inginkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Nah, hal ini akan berulang terus ya. Kemudian yang pertanyaan yang ke-7, newsletter, briefing, blog, laporan, atau majalah online atau offline apa yang ingin Anda lihat secara teratur. Kemudian pertanyaan yang ke-8, topik apa yang ingin Anda ketahui. Yang ke-9, program analisis dan pelaporan data apa yang Anda inginkan. Kemudian yang ke-10, apa 4 perbaikan paling bermanfaat yang dapat dilakukan dalam sistem informasi pemasaran saat ini. Mengembangkan kebutuhan informasi atau developing needed information. Informasi yang dibutuhkan oleh para manajer pemasaran dapat diperoleh dari data internal, intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Pengembangan informasi dibutuhkan oleh pemasar
untuk melengkapi data dan informasi yang akan dipilih, dianalisis, dievaluasi, dan dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pemasaran. Adapun data serta informasi yang dibutuhkan pada tahapan ini antara lain data atau informasi yang berasal dari data internal, yaitu database internal merupakan informasi terkomputerisasi yang didapat dari sumber data di dalam perusahaan. Data internal mudah diakses dan dimanfaatkan oleh manajer pemasaran untuk mengidentifikasi peluang dan permasalahan pemasaran, merencanakan program, serta mengevaluasi kinerja. Informasi dalam database internal dapat berupa yang pertama, laporan keuangan, catatan detail penjualan, biaya, dan arus kas. Sumber data dari Departemen Akuntansi. Kemudian yang kedua, laporan produksi, jadwal produksi, pengiriman, dan inventory. Sumber data dari Departemen Produksi. Kemudian yang ketiga, laporan aktivitas pesaing atau reaksi perantara penjualan, di mana sumber data dari Departemen Penjualan. Atau yang keempat, data demografi konsumen, data psikografi konsumen, data perilaku konsumen, tingkat kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Sumber data dari Departemen Pemasaran. Intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan pengumpulan dan analisis secara sistematis informasi publik yang tersedia mengenai pesaing dan perkembangan lingkungan pemasaran yang berisi data serta informasi tentang persaingan, teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, serta peraturan yang dihadapi perusahaan. Tujuan intelijen pemasaran untuk menguatkan kualitas pengambilan keputusan, menilai melacak tindakan konsumen, dan menjadi peringatan awal bagi adanya peluang dan ancaman. Bagian Y ini menentukan data serta informasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, melakukan pengumpulan data serta informasi dengan cara meneliti lingkungan dan kemudian menyampaikannya kepada manajer. Teknik yang dilakukan mulai dari memberikan kuesioner kepada karyawan perusahaan itu sendiri
dan melakukan benchmarking terhadap produk pesaing sampai dengan melakukan riset di internet. Penyelidikan pesaing secara langsung melalui pameran dagang atau bahkan mencari informasi dalam keranjang sampah pesaingnya yang memantau buzz di media sosial. Intelijen pemasaran dapat membantu pemasar mendapatkan wawasan tentang bagaimana konsumen membicarakan dan terlibat dengan merek mereka. Banyak perusahaan yang mengirimkan tim pengamat terlatih untuk bergaul dan secara pribadi dengan pelanggan saat mereka menggunakan dan berbincang tentang produk perusahaan. Perusahaan lain seperti PepsiCo, Mastercard, Kraft, dan Deli mendirikan pusat komando digital yang canggih yang secara rutin memantau terkait online mereka, aktivitas konsumen, dan pasar. Perusahaan menggunakan intelijen pemasaran yang kompetitif untuk mendapatkan wawasan awal tentang pesaing, bergerak, dan strategi untuk mempersiapkan tanggapan cepat. Misalnya, Samsung secara rutin memantau aktivitas media sosial waktu nyata seputar pengenalan Apple terbaru, yaitu iPhone, iPad, dan perangkat lain untuk dengan cepat membentuk respon pemasaran untuk Galaxy S, smartphone, dan tabletnya sendiri. Intelijen pemasaran dapat mengumpulkan data dari orang-orang di dalam perusahaan seperti eksekutif, engineering, dan ilmuwan, agen pembelian, dan tenaga penjualan. Perusahaan juga dapat memperoleh informasi intelijen penting dari pemasok, pengecer, dan pelanggan utama. Pencarian atau pencari intelijen juga dapat menelusuri ribuan database online. Riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan desain, pengumpulan, analisis, dan pelayanan data secara sistematis yang relevan untuk situasi pemasaran yang spesifik yang dihadapi oleh organisasi. Peneliti pemasaran melakukan beragam aktivitas riset, mulai dari studi mengenai potensi pasar dan pangsa pasar sampai ke penilaian kepuasan dan perilaku pembelian konsumen. Mempelajari aktivitas penetapan harga, produk, distribusi, dan promosi pihak luar, yaitu konsultan riset.
Perusahaan dapat melakukan riset pemasaran dalam departemen risetnya sendiri atau minta bantuan pihak luar, yaitu konsultan riset, melakukannya. Tergantung pada keterampilan riset dan sumber daya yang dimiliki. Analisis informasi dan penggunaan informasi atau analyzing and using information. Data atau informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan, baik dari data internal, kegiatan intelijen pemasaran, atau riset pemasaran, seringkali membutuhkan analisis lebih lanjut, dan manajer membutuhkan bantuan lebih banyak untuk menggunakan informasi itu dan permasalahan dan keperluan pemasaran mereka. Analisis informasi melibatkan juga penyusunan model yang akan membantu para manajer pemasaran membuat keputusan yang lebih baik. Model analisis informasi diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana jika dan mana yang terbaik. Tiap model mempresentasikan beberapa sistem, proses, dan hasil yang menyala atau hasil yang nyata. Analisis informasi dan penggunaan informasi. Setelah informasi diproses dan dianalisis, informasi tersebut harus tersedia untuk membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Informasi pemasaran tidak memiliki nilai sampai manajer menggunakannya untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Informasi yang dikumpulkan melalui intelijen pemasaran dan riset pemasaran harus didistribusikan kepada manajer pemasaran yang tepat pada saat yang tepat juga. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebabkan revolusi distribusi informasi. Banyak perusahaan mendesentralisasikan sistem informasi pemasaran mereka, sehingga manajer pemasaran memiliki akses langsung pada jaringan informasi setiap saat dan dari lokasi virtual mereka.